layanan, sarana dan prasarananya sudah sekelas kantor-kantor yang ada di provinsi bahkan di kota-kota besar. Di sini Bapak apa udah kelihatan apa ya Pak? Bahasanya betah gak gitu? Betah atau tidak, tentu saya dimanapun saya ditugaskan harus siap. Berhasil mencegah keberangkatan kapal yang akan menuju ke Australia. Gitu. Jumlahnya ya lumayan banyak tuh, satu kapal pada saat itu kurang lebih hampir 300 orang. Waduh. Terkait tanda jasa Satya Lentana Karya Satya 10 tahunan ini menandakan bahwa saya sudah tidak muda lagi Pak Wang. Wah. Ya kan? Iya. Berarti saya sudah tergabung di imigrasi itu sudah 10 tahun. Seharusnya sudah diajukan ke Satya Lentana 20 tahunan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tahun depan. Sudah sangat luar biasa atas raihan dan capaian dari Kanim Ponorogo, Ramaham, kemudian kaum rentan. Lalu berturut-turut juga setelah meraih predikat WBK, ternyata di 2024 meraih predikat WBBM. Mantap. Atau dalam hal ini mungkin di kita marak yang namanya TPPO atau TPPM. Alhamdulillah berhasil menggagalkan rencana penyeberangan pelaku tindak pidana TPPM. Didaulat lagi untuk mengikuti kontestasi K3. Saya kira untuk meraih dengan mempertahankan itu lebih sulit mempertahankan. Lebih sulit mempertahankan. Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ipon dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Podcast Imigrasi Ponorogo Podcast. Podcast kali ini kita akan ngobrol bareng Bapak PLT Kakanim kami, yaitu Bapak Anggoro Widi Utomo. Beliau adalah pejabat imigrasi alumni Akademi Imigrasi Angkatan ke-9 ya Bapak. Benar. Halo Sobat Ipon, mungkin yang terhormat Bapak bisa disapa dulu teman-teman pemirsa di penggemar e-podcast ini Bapak. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi juga kepada sahabat iPhone. Siap. iPhone-nya Pro Max apa? iPhone Pro Max. Pro Max. Iya Pak, Pro Max bukan smartphone Pak. Ya? Iya. Oke. Gimana sih Pak kabarnya Bapak selama ini di Imigrasi Ponorogo? Sekitar udah 3 mingguan Bapak ya di sini sepertinya gitu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dan berkumpul dalam iPodcast, iPhone Ponorogo Cast ya. Podcast, iya Pak. Ya, alhamdulillah saya di sini sudah kurang lebih hampir 1 bulan, berapa hari mungkin ya, karena kemarin itu saya serah terima jabatan dengan Bapak Kepala Kantor Imigrasi terdahulu di tanggal 27 Agustus, sekarang tanggal 1. Nah, berarti 1 bulan lebih berapa hari. Alhamdulillah ya, saya cukup kerasan di kantor imigrasi Ponorogo dan mudah-mudahan bisa melanjutkan, juga bisa memberikan sumbangsi yang terbaik untuk kantor imigrasi Ponorogo. Wah, siap Bapak, keren sekali Bapak. Selanjutnya Bapak di sini kan udah mulai melihat lah, sudah bertugas, sudah bertemu dengan pegawai-pegawai di sini gitu. Dan juga mungkin udah muter-muter kemana-mana ya Bapak ya. Nah selama 1 bulan lebih ini tadi Bapak bilang udah kemana aja Bapak? Di instansi lain mungkin atau bagaimana? Selama kurang lebih 1 bulan ini saya sudah melakukan silaturahmi sekaligus mempererat hubungan, juga meningkatkan sinergitas dan kolaborasi ke beberapa SKPD atau OPD yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Ponorogo. Salah satunya mungkin di Ponorogo saya sudah mengunjungi
rumah kediaman ataupun di mana tempat bertugas dari Bapak Bupati Ponorogo, lalu di Polres Ponorogo, kemudian juga Kejaksaan Negeri Ponorogo, Diskominfo, kantor ATR BPN, dan mungkin masih ada beberapa yang belum sempat saya kunjungi. Wah, Begitu juga di 2 wilayah kerja lainnya, Ya. yaitu di Kabupaten Trenggalek. Kemarin juga sudah bertemu dan silaturahmi dengan Bapak Bupati Trenggalek. Begitu pula di Kabupaten Pacitan, karena kantor imigrasi Ponorogo ini memiliki wilayah kerja 3 kabupaten ya. Dan untuk yang lainnya mungkin menunggu jadwal beliau Pak, ya. yang bisa bersilaturahmi dikunjungi dan bareng. bersilaturahmi. Betul. Ya. Siap Bapak. Di sini Bapak apa udah kelihatan apa ya Pak? Bahasanya betah gak gitu? Sama makanannya mungkin, suasananya di sini kan gimana? Sebelumnya kan Bapak di direktorat kan di pusat sana. Nah, gimana tuh Pak? Ada perbedaan gak terkait suasananya atau ya bisa dibilang kayak makanan dan yang lainnya gitu Bapak? Untuk situasi kemudian betah atau tidak, tentu saya dimanapun saya ditugaskan harus siap dan harus cepat beradaptasi. Kemudian juga kalau dibilang betah atau tidak, ya saya juga putra daerah dari Jawa, sama-sama Jawa, mungkin di sini Jawa Timur, tapi saya di Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah. Jadi makanan ya inilah mirip-mirip. Mirip-mirip Pak. Ya, mungkin apa namanya sego pecel, dan di sini juga sate-satean yang merupakan mungkin makanan khas atau makanan otentik dari Kabupaten Ponorogo. Masalah suasana kerja saya kira kurang lebih, cuman mungkin di sana banyak bangunan tinggi-tinggi ya kan, Iya, benar banyak Pak. mall-mall, tapi saya di sini bersyukur bisa lebih mengatur pola hidup karena pagi-pagi saya disuguhkan dan disajikan lahan-lahan hijau, ya kan? Benar kan Pak? Ada sawah-sawah, udara juga masih sangat bersih, dan saya kebetulan hobi setiap pagi bisa melaksanakan jogging, setelah itu siap-siap untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di kantor. Wih, mantap kali Bapak. Selama di kantor imigrasi Ponorogo, bagaimana Bapak menilai kantor imigrasi Ponorogo ini secara menyeluruh? Baik itu kerjanya, pegawainya, ataupun ya bisa dibilang fasilitas di sini tuh bagaimana sih Pak menurut Bapak? Menurut saya selama saya pertama kali hadir kemudian bergabung dalam keluarga besar Kanim Ponorogo, saya sudah melihat bahwa di suatu tempat, mungkin ini kabupaten yang tidak terlalu jauh dengan Provinsi Jawa Timur, tapi kualitas layanan, sarana dan prasarananya sudah sekelas kantor-kantor yang ada di provinsi, bahkan di kota-kota besar. Dan saya sangat bersyukur juga beruntung bisa bergabung dengan kantor imigrasi dan keluarga besar imigrasi Ponorogo, karena ya kembali ketika sudah bergabung di sini ternyata sudah sangat luar biasa atas raihan dan capaian dari Kanim Ponorogo, mulai dari berturut-turut menjadi kantor yang diberikan predikat ramah HAM, kemudian kaum rentan, lalu berturut-turut juga setelah meraih predikat WBK, ternyata di 2024 meraih predikat WBBM. Mantap. Jadi itu sudah apa ya, bonus yang sangat luar biasa. Jadi dengan bonus itu ya mau nggak mau saya harus bisa berbuat lebih baik lagi. Oke. Ketika Bapak bilang mau berbuat lebih baik lagi ke depannya, bisa dibilang kan mau memimpin kantor imigrasi Ponorogo ke depannya, terus bisa dibilang udah mau akhir tahun juga kan Bapak. Nah, bagaimana nih Pak? Di sini kan udah WBBM kan.
predikat WBBM yang telah berhasil diraih tahun 2024. Bagaimana sih Pak strategi Bapak untuk bisa dibilang meningkatkan lagi atau mempertahankan lah setidaknya begitu? Bagaimana Pak? Saya kira untuk meraih dengan mempertahankan itu lebih sulit mempertahankan. Lebih sulit mempertahankan. Tapi demikian kita harus selalu optimis, dan saya yakin karena manusia-manusia pilihan yang ada di Kanim Ponorogo ini sangat luar biasa sehingga predikat WBBM dapat diraih. Jadi strategi apa? Ya strategi yang saya jalankan mungkin apa yang sudah baik, kemudian apa yang sudah menjadi program-program inovasi ataupun proyek-proyek unggulan sekiranya masih relevan perlu kita tingkatkan dan kita jaga semakin lebih baik lagi. Dan tentunya hal-hal apa lagi nih yang bisa kita berikan atas pengguna layanan keimigrasian sehingga tidak hanya inovasi-inovasi yang sudah berjalan, namun ada inovasi yang berkelanjutan dari yang sebelumnya, juga hal-hal yang mungkin dapat memperlihatkan bahwa kantor imigrasi Ponorogo ini bukan hanya predikatnya saja WBBM, ya kan? Tapi mulai dari SDM, sarana prasarana, ya memang sudah layak terkait sandang atau menyandang predikat WBBM ini. Dan untuk setiap saran, masukan, baik itu yang disampaikan melalui media sosial kita ataupun melalui website atau email, tentu akan selalu saya diskusikan secara berkala dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Pokja yang ada di WBK dan WBBM di Kanim Ponorogo, sehingga strategi-strategi penguatan SDM, sarana prasarana, kemudian inovasi-inovasi lain yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat umum, khususnya pengguna layanan keimigrasian. Mungkin itu beberapa hal ataupun strategi yang akan saya ambil dan saya jalankan sehingga mungkin bukan predikat WBBM saja. Nah, kembali di tahun ini juga kita didaulat nih sama Kabupaten Ponorogo. Iya, terkait kontestasi perkantoran sehat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan berkat kerjasama yang solid dan baik dari teman-teman di Kanim Ponorogo, kita juga bisa meraih kontestasi perkantoran sehat. Nah, satu hal lagi, ini sudah di penghujung tapi sangat luar biasa nih Kanim Ponorogo ini ya. Imigrasi Ponorogo ini. Kita didaulat lagi untuk mengikuti kontestasi K3. K3 apa tuh Pak? Dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengikuti kontestasi di tingkat provinsi. K3 ini keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja. Ya. Oh. Ya mudah-mudahan di dua kontestasi tersebut bisa kita raih. Dan semoga atas bergabungnya saya ke sini bisa memberikan manfaat dan menambah prestasi-prestasi untuk Kanim Ponorogo. Ya. Mantap sekali Bapak dari segi jawaban, terus sangat strateginya tuh udah memang benar-benar udah profesional, terus pengalaman emang menentukan sih Bapak. Mungkin bisa juga di sini Bapak kan sebelumnya di direktorat ya Bapak. Mungkin bisa diceritakan Bapak sebelumnya Bapak ini kan bergelut di dunia penyidikan keimigrasian. Nah, bagaimana sih Pak penyidikan di keimigrasian itu yang Bapak kerja, maksudnya job desk Bapak sebelumnya itu bagaimana sih? Ya, sebelumnya saya bekerja di kantor pusat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Subdit Penyidikan yang saat ini diberikan amanah tambahan untuk menjadi PLT Kantor Imigrasi Ponorogo. Di sana saya menjabat sebagai Katim Penyidikan Wilayah 1.
Wih. Jadi penyidikan keimigrasian itu pasti kan bertanya-tanya, apa sih penyidikan keimigrasian? Ya, penyidikan keimigrasian itu serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian untuk mencari keterangan dan bukti, ya kan? Serta mengumpulkan alat bukti lain yang bertujuan untuk membuktikan dan mengungkap suatu tindak pidana keimigrasian yang pelaksanaannya mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kemudian apa aja sih yang sudah dilakukan selama saya bergabung di sana? Pasti kan begitu ya? Iya Pak, yang pasti ingin tahu pemirsa di sini pengen tahu Pak apa aja kerjanya. Tentunya selama bergabung di Subdit Penyidikan itu saya masuk ke sana di tahun 2023 bulan Oktober, kemudian sampai dengan saya ditunjuk menjadi PLT ya banyak pengalaman-pengalaman yang berharga, banyak juga pengalaman-pengalaman yang mungkin belum saya jumpai pada saat saya bertugas di kantor-kantor sebelumnya. Bahwa di sana itu cakupannya cukup luas karena kita membawahi seluruh satker yang ada di wilayah Indonesia, utamanya di Satuan Kerja Kantor Imigrasi. Nah, dalam hal ini karena saya di Subdit Penyidikan, maka tugas saya memberikan motivasi, memberikan arahan, kemudian menyamakan persepsi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang masih atau sudah tidak relevan terkait dengan penyidikan keimigrasian sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan kasus-kasus yang berhasil kita ungkap ya sudah lumayan banyak dan juga berdampak positif bagi hukum keimigrasian Indonesia, utamanya dalam hal beberapa pengungkapan kasus besar di tahun 2024 awal. Kami bersama dengan para pimpinan dan senior yang ada di Subdit Penyidikan telah berhasil melakukan joint investigasi dengan beberapa negara yang merupakan tempat tujuan dari orang-orang yang ingin menuju ke negara ketiga, atau dalam hal ini mungkin di kita marak yang namanya TPPO atau TPPM. Nah, kami pada saat itu alhamdulillah berhasil menggagalkan rencana penyeberangan pelaku tindak pidana TPPM atau pada saat itu berhasil mencegah keberangkatan kapal yang akan menuju ke Australia. Gitu. Jumlahnya ya lumayan banyak tuh, satu kapal pada saat itu kurang lebih hampir 300 orang. Waduh, 300 orang, petugasnya cuma berapa kan itu Pak pasti? Tentu kan kita tidak bekerja sendiri, maka kami tergabung di dalam Joint Investigation Operation. Pada saat itu ada beberapa negara yang memang mensupport kita, sebagaimana kita ketahui negara itu adalah negara tujuan dari orang-orang yang mau diselundupkan. Juga mendapat bantuan dari pihak Polri, dari pihak Angkatan Laut, juga rekan-rekan penyidik handal kita nih di wilayah yang merupakan meeting point. Mereka mau melakukan percobaan penyelundupan manusia. Itu. Juga selain itu kita juga terlibat kerjasama lagi terkait adanya beberapa DPO atau daftar pencarian orang yang skala internasional dari beberapa negara yang berhasil kita temukan dan kita amankan, selanjutnya dikembalikan ke negara asalnya. Kasusnya macam-macam nih ya. Ada terkait kejahatan finansial, ekonomi, pembunuhan, mungkin juga ada cyber. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa Bapak. Emang pengungkapannya ya kasus-kasus besar yang udah Bapak pernah jalanin, pengalaman-pengalaman yang sangat bisa dibilang yang
orang lain ya masih belum nyampe ke situ gitu Bapak. Nah, ini menarik sih Bapak. Di sini Bapak ada mendapatkan tanda jasa. Ada Satya Lencana Karya Satya 10 US Marshal Service dari Filipina, Fugitive Search dan appreciation from Police. Nah, ini tanda jasa apa sih Bapak? Mungkin bisa dijelaskan satu aja atau dua yang mungkin ini yang bisa dibilang tanda jasa yang luar biasa gitu Pak. Menurut kelihatannya orang perlu tahu juga gitu Bapak. Ya, terkait tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 10 tahunan ini menandakan bahwa saya sudah tidak muda lagi Pak Awang. Wah. Ya kan? Iya. Berarti saya sudah tergabung di imigrasi itu sudah 10 tahun. Seharusnya sudah diajukan ke Satya Lencana 20 tahunan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tahun depan. Kemudian tadi beberapa achievement atau appreciation letter itu dari kedutaan, kemudian juga ada dari US Marshal dan lain sebagainya, karena kami banyak dilibatkan serta diikut sertakan dalam joint investigasi yang tadi saya sampaikan. Kami berusaha dengan tangan terbuka sesama penegak hukum, khususnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk beberapa hal tersebut kami melakukan joint investigasi untuk mencari buronan-buronan internasional. Nah, karena kami berhasil melakukan pencarian, melakukan pengamanan sampai dengan membantu proses pemulangan. Atas hal tersebut kami mendapatkan penghargaan sebagaimana yang tadi Pak Awang sebutkan. Keren sekali. Mohon izin Pak Anggoro, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing. Mungkin ada pesan-pesan untuk penonton, untuk bisa dibilang juga untuk pejabat-pejabat ataupun pegawai-pegawai di sini gitu. Terakhir gitu Pak, untuk bisa dibilang jadi bahasanya itu mendapatkan pengalaman seperti Bapak itu bagaimana sih Pak gitu, pesan dan kesannya mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di podcast ini. Mungkin saya tidak banyak kata-kata karena saya bukan penyair ataupun pujangga ya. Bener Pak. Jadi berdasarkan based on experience itu ada beberapa hal yang menjadi prinsip hidup saya nih. Yang pertama, selalu pegang teguh nilai-nilai luhur kejujuran. Kemudian kita disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Dan dua hal penting, jadilah orang yang selalu bekerja dan berkinerja. Bekerja dan berkinerja. Berkinerja, betul. Oke, wah keren sekali. Mungkin baik Bapak, jadi itu saja episode podcast kali ini di mana kita ngobrol langsung dengan Bapak Kakanim, Bapak Anggoro, Kantor Imigrasi Ponorogo. Semoga penjelasan dari beliau dapat bermanfaat untuk kita semua Bapak. Amin. Amin. Mungkin sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya dengan e-podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Awang, host dari Kantor Imigrasi Ponorogo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.